Oke guys, welcome to my channel Vlog the Clan. Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Apa? Oh, cinta tanpa syarat katanya. No. Down. Oke. Musuh no. Nah, kemarin gue ditelepon sama Pak Haji dari Garut. Beliau bilang bahwa nanti tolong bikin konten tentang karakter Pitbull. Karena baru saja kejadian Pak Haji digigit sama Pitbull kesayangannya. Jadi pas malam-malam Pak Haji telepon, gue langsung shock. Aduh, jangan-jangan anaknya si Capu yang gigit Pak Haji nih, yang kemarin baru diadopsi nih. Ternyata bukan. Yang gigit Pak Haji itu adalah Pitbull yang sudah dewasa, yang mirip seperti Musso. Oke? Jadi ceritanya seperti apa? Waktu itu kan gue kasih slip buat Pak Haji, buat mainan di sana, buat gigit-gigit kan. Nah, terus si Pitbull ini kan dia gigit mainan, dia nggak mau lepas. Cuma berapa kali itu dia masih bisa lepas. Nah, tiba-tiba dia udah nggak mau lepas lagi. Pas dia gigit lagi udah nggak mau lepas. Musono. Sama kenelboynya juga dikoreksi, dibentak juga dia nggak mau lepas. Akhirnya mungkin Pak Haji berpikir sama seperti Musso kan karakternya. Kalau Musso kan kayak saya koreksi, saya bisik-bisik telinganya apa segala macam kan, Musso langsung lepas dan dia nggak gigit gitu loh. Jadi Pak Haji jadi percaya diri bahwa dia anjing ini nggak bakalan gigit balik Pak Haji, karena Pak Haji juga udah sayang banget sama dia. Dan ketika Pak Haji suruh lepas gigitannya, dia nggak mau lepas. Akhirnya Pak Haji meniup telinganya. Pas tiup telinganya, anjingnya refleks langsung gigit balik ke Pak Haji. Dan itu kena mukanya Pak Haji, di hidungnya Pak Haji itu kena gigit dari si Pitbull ini. Nah, itu gue kaget banget sih kenapa pas Pak Haji bilang, tapi untungnya nggak kenapa-kenapa, karena si Pitbull ini pas gigit itu hanya kaget, kayak gimana ya, kayak lu lagi enak makan sesuatu tuh tiba-tiba dikagetin, pasti kan refleks kan, ih apaan sih gitu. Jadi dia cuma mau, Pitbull itu menyampaikan hal itu terhadap Pak Haji kayak gitu, kayak apaan sih. Cuma kan dia kan hewan, jadi cara penyampainya kan beda kan. Jadi dia cara penyampainya itu ya gigit ya, gigit, mukanya digigit. Tapi nggak apa-apa, nggak parah lah pokoknya. Nah, jadi ini gue mau sampaikan ke kalian bahwa apalagi Pitbullnya Pak Haji ini nggak dipiara dari kecil, sudah dewasa. Jadi benar-benar karakternya itu Pak Haji belum tahu 100% seperti apa. Nah, buat kalian juga semua yang ada di rumah, jika kalian punya anjing Pitbull, terus mungkin kalian kepedean bahwa anjing kalian itu bakalan bisa seperti Musso, nurutnya seperti Musso, taatnya seperti Musso, nggak segampang itu. Butuh prosesnya panjang. Musso sampai kayak gini sekarang nih, Musso nggak gigit bolanya, gue bisa kontrol dia nggak gigit. Oke, dia langsung gigit. Sit down, out, dia langsung lepas. No, out, look. Nah, itu semua udah terlatih dan prosesnya itu panjang, bukan ngelatih dalam 1 hari 2 hari, bukan dalam 1 bulan, enggak, panjang. Itu udah umurnya Musso aja sekarang udah 2 tahun, dan gue ngelatih Musso itu dari umur 2 bulan udah gue latih. Tapi setelah 2 bulan memang gue nggak fokus latih lagi nih, nanti setelah umur 7 bulan baru gue benar-benar fokus latih si Musso gitu. Dan itu panjang prosesnya, jadi sekitar 1 tahun lebih tuh gue ngelatih Musso. Setiap saat gue ngelatih dia, makanya terbentuklah karakter seperti Musso ini, kayak nurut kayak Musso kayak gini. Dan kunci yang paling penting sih, kita harus jadi leader buat anjing kita sendiri. Ketika kita udah bisa mengontrol anjing kita, maka bolehlah, kayak misalnya Musso lagi gigit kan, dia nggak mau lepas, gue datang bisik-bisik Musso out, no, dia langsung lepas. Kayak gue sentak talinya, dia pasti langsung lepas. Nah,
kalau seandainya musuh menganggap bahwa gue ini belum bisa menaklukkan dia, nggak menutup kemungkinan juga buat dia itu menyerang gue atau mengkoreksi gue gitu. No. Jadi karena dia paham bahwa gue bisa kontrol dia, makanya dia nggak lepas. Lepas gitu loh. Dan kayak contohnya dia lagi gigit mainannya, gue ambil mainannya, dia lepas juga. Beda kalau misalnya Bang Kevin yang pegang mainannya, dia pasti nggak lepas. Atau Leo, siapapun yang mau ambil mainannya si musuh pasti nggak bakalan dikasih sama musuh, karena musuh merasa lu bukan apa-apa gue gitu loh. Nah, jadi bukan berarti musuh itu menganggap gue itu apa ya, bukan sorry. Padahal Bang Kevin dan sama Leo itu kan biasa kasih makan dia juga tuh, sama lah seperti kayak Pak Haji biasa kasih makan, Kenal Boynya biasa kasih makan juga. Tapi ketika dia gigit mainannya mau diambil, dia nggak mau ngasih, dilepas. Tapi kalau kita dipaksain, dia malah mau gigit gitu, karena belum bisa dikontrol. Oke? Jadi jangan coba-coba melakukan hal yang seperti itu ketika anjing kalian itu kalian bisa belum taklukin, kecuali udah takluk. Kalau udah takluk, dijamin nggak bakalan gigit gitu. Kayak musuh sama gue itu ya takluk 99% takluk lah. Ya sekarang gue bisa kontrol dia, bilang no, dia nggak bakalan gigit, nggak bakalan ambil bolanya. Dan dia udah nurut juga ya? Dia udah nurut juga. Beda cerita kalau misalnya Bang Kevin yang mau ambil bolanya nih, Bang Kevin ambil di sini ambil bolanya kan pasti nggak mau. Coba pegang kamera. Bang Kevin ambil, no. Bentar. Nih Bang Kevin ambil bolanya. Nih kalian contohnya kayak gini guys ya. Contohnya. No. Duduk di sini. No. Hey, look. Oke. Nah, stay. Ambil bolanya coba. Nih guys, boleh ambil bolanya. Coba kasih perintah seperti yang gue kasih perintah, kayak out apa segala macam. So out. Out. Wait. Out. Musuh. Out. Tuh guys. Tuh. Nggak bakalan lepas. Musuh. Sini musuh. Hey. Gak bakalan mau guys. Down. Out. Hey. Out. No. Look. Tuh. Hey, no. Tuh, dia nggak bakalan lepas. Iya. Hey. No. Dan kamera. Nah, itu karena gue udah bisa mengontrol dia. Tapi kalau kalian merasa bahwa kalian belum bisa mengontrol anjing kalian, jangan dipaksain, karena itu berbahaya. Apalagi kalau nggak terlatih dari kecil. Kalau sudah terlatih mungkin nggak apa-apa lagi. Sekarang musuh kan udah terlatih dari kecil tuh. Jadi Bang Kevin mau ngambil bolanya pun dia nggak nyerang Bang Kevin. Tapi ketika misalnya musuh itu nggak dilatih dari kecil, belum terlatih, dan dia gigit mainan, drive-nya naik, terus si Bang Kevin mau paksa ambil mainannya, pasti kena gigit. Gitu. Contohnya siapa? Gak usah jauh-jauh, Ipel. Iya. Drive-nya ke mainan atau ke makanan kan gila tuh. Dan ketika dia udah gigit, dia benar-benar nggak mau lepas. Ya nggak kayak si Jack lah. Iya. Dan ketika kita coba-coba mau ambil mainannya, dia bakalan gigit kita. Karena kita belum bisa taklukin dia. Tapi kemudian kan gue bisa taklukin si Jack, dan ketika gue bilang no, dia langsung lepas gitu. Jadi paling penting itu kalian harus bisa mengontrol anjing kalian. Kalau kalian nggak bisa kontrol anjing kalian, jangan bermain gigit-gigitan apa segala macam, itu bahaya. Jadi disarankan buat semuanya yang nonton video ini yang punya anjing ras besar, bukan hanya pitbull, anjing kalian itu harus patuh dulu, baru kalian boleh main gigit-gigitan. Karena kalau nggak patuh, kalian main gigit-gigitan itu berbahaya. Apalagi yang pemula. Oke? Kayak musuh kan udah lumayan patuh lah, makanya kita main gigit-gigitan sama dia nggak apa-apa. Kayak sekarang nih gue kasih bola, no, nggak bakalan digigit. Oke, baru digigit. Out.
langsung dilepas. Jadi dia ini udah nurut, jadi kita kalau gue latih gigit dia gigit itu udah enak lah begitu. Noh. Apalagi kira-kira Bang Kevin? Ya itu aja sih. Hah? Itu aja sih. Pesannya apa lagi ya? Pokoknya kuncinya itu cuma satu sebenarnya, cuma satu. Pokoknya paling penting itu kalian harus bisa jadi leader buat anjing kalian. Kalian harus bisa menguasai anjing kalian supaya dia kalau lagi gigit sesuatu, kalian mau ngapain dia, mau taruh kata mau masukin kandang atau mau keluarin kandang, mau apapun itu dia bakalan nurut. Itu loh. Tapi kalau kalian belum bisa menguasai anjing kalian, dia nggak bakalan nurut. Kayak Bang Kevin mau ambilin, Bang Kevin kan nggak bisa kuasai musuh. Jadi dia nggak bakalan nurut. Nah kalau gue dia udah biasa bisa kuasai dia, makanya dia nurut sama gue gitu guys. Dan setahu gue sih anjing itu yang nggak tahu ya, yang anjing-anjing kayak musuh kayak gini yang kita di rumah sih, dia memang hanya nurut sama satu orang aja sih gitu. Apalagi ras pitbull ya. Nggak tahu deh, tapi semua anjing sih nurut sih. Iya nggak musuh? No. Apalagi kira-kira tuh? Ya pokoknya untuk bagi yang apa yang iya, dan paling penting juga itu bahwa semua karakter anjing itu masing-masing anjing itu karakternya berbeda. Jadi kalian harus paham juga. Kalian harus tahu juga, oh ini anjing ini kalau gua ambil mainannya, gua paksa dia bakalan gigit gue, kalau enggak dia bakalan dia udah ngasih. Kan masing-masing anjing berbeda. Kayak musuh nih, dia gigit nih. Si Bang Kevin mau ambil kan dia nggak gigit karena memang sudah terlatih. Pokoknya yang paling penting sih ya, kalian harus latih anjing kalian dari usia dini. Ya. Pokoknya dari kecil lah ya. Dari usia dini. Out musuh. No. Paling itu aja sih. No. Paling itu aja. Terus paling penting itu ya itu lagi, kembali lagi kalian harus bisa kuasai anjing kalian. No musuh. Terus harus dilatih dari usia dini, sering kasih makan pakai tangan, sering ada kontak mata, terus sering ajak bareng jalan sama-sama biar dia itu dekat sama kita, jadi dekat sama kita. Jadi kalau kita mau ambil mainannya pun dia nggak bakalan gigit gitu loh. Jadi bikin pendekatan yang emosional juga. No, kayak musuh kan sama gue kan udah dekat parah tuh, kayak musuh gue kasih ke orang terus gue tinggalkan dia ngamuk. Kayak Floki gue kasih orang gue tinggal dia nangis karena udah dekat secara batin. Itu yang memang susah untuk dibangun, untuk proses, dan benar-benar harus pakai hati. Oke? Pokoknya semoga kejadian ini tidak terulang lagi ya. Semoga kejadian ini pelajaran buat kalian di rumah juga, jangan sampai terulang kembali. Karena sebenarnya pitbull itu jarang gigit majikannya. Cuma memang karena anjing ini juga diadopsi Pak Haji bukan dari papis tapi sudah dewasa. Jadi buat pelajaran buat kalian, pokoknya kalau kalian mau adopsi anjing yang sudah dewasa, kalian harus paham karakternya, intinya itu. Karena kalian nggak tahu karakternya, kecuali dari kecil sama-sama kalian pasti kan kalian udah paham karakternya seperti apa. Oke? Paling itu aja sih untuk video kita pada sore hari. Out musuh belum. Out. Paling itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Vlog in the Clan, anjing paling sedap, cinta tanpa syarat.